بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel Asma Sejati ini. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan semua hajat dan keinginan kita bisa diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjunan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, salat tahajud merupakan salat sunnah yang dilakukan di malam hari setelah tidur terlebih dahulu, dan salat ini memiliki banyak keutamaan dan manfaat yang sangat besar sekali. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 79 yang artinya, dan pada sebahagian malam lakukanlah solat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, dan mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang lebih terpuji. Maka melalui ayat ini dapat kita pahami bahwa betapa agung dan mulianya melakukan solat tahajud yang memiliki banyak keutamaan bagi siapa saja yang rutin mengerjakan sholat tahajud. Oleh karena itu di dalam video kali ini saya akan membahas inilah akibatnya jika seseorang nekat baca kulhu saat melakukan sholat tahajud. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, di dalam melaksanakan sholat tahajud setelah membaca surat Al-Fatihah dilanjutkan membaca satu surat dari Al-Quran, meskipun tidak diharuskan membaca surah yang panjang, namun boleh membaca surah-surah yang pendek asalkan dengan penuh khusyuk akan lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini 5 surah pendek yang dianjurkan dibaca saat mengerjakan sholat tahajud yang bisa memberikan ketenangan dan keberkahan tersendiri bagi setiap pembacanya. Surah yang pertama yaitu membaca surah An-Nas. Surah An-Nas ini merupakan surah perlindungan, dan surat ini mengajarkan kita untuk selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bisikan dan godaan setan yang terkutuk. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa apabila salah seorang dari kalian bangun di malam hari, maka ia hendaklah mengatakan, aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari godaan setan yang terkutuk. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka dengan membaca surat An-Nas di saat melaksanakan sholat tahajud, hal ini akan lebih menguatkan iman kita dan sekaligus memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan dan godaan setan yang terkutuk. Bahkan dengan surat ini menjadi doa untuk memohon perlindungan dari setiap kejahatan yang tersembunyi atau kejahatan yang terlihat jelas. Sebagaimana Imam Ghazali telah menegaskan bahwa dengan membaca surat An-Nas itu bisa membantu seseorang dalam menjauhkan dirinya dari pengaruh jahat, baik pengaruh dari jin ataupun manusia. Kemudian surah yang kedua yaitu membaca surah Al-Falaq, yang mana surat Al-Falaq ini merupakan salah satu surat untuk memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bahkan Nabi Muhammad SAW pun beliau sering membaca surat pendek ini untuk memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam kejahatan. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, yang artinya bacalah surah Qul Huwallahu Ahad atau surat Al-Ikhlas, surat An-Nas dan surat Al-Falaq untuk memohon perlindungan dari segala sesuatu. Maka dengan membaca surat Al-Falaq di saat mengerjakan sholat tahajud, sekaligus kita memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam kejahatan dan keburukan seperti sihir dan lain sebagainya. Bahkan dengan membaca surat Al-Falaq ini dipandang sebagai upaya untuk mengatasi ketakutan dan juga kecemasan serta untuk memperkuat rasa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian surat yang ketiga yaitu membaca surat Al-Ikhlas. Di dalam surat Al-Ikhlas ini menegaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW telah bersabda, yang artinya, apakah kalian tidak mampu membaca dari sepertiga Al-Quran dalam satu malam, maka bacalah surat Qul Huwallahu Ahad atau surat Al-Ikhlas, dan itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau menegaskan bahwa dengan membaca surat Al-Ikhlas disertai dengan penuh penghayatan, hal ini akan memberikan manfaat spiritual untuk memperdalam pengalaman rohani seseorang. Bahkan dengan membaca surat Al-Ikhlas ini bisa berdampak dalam menjaga keyakinan seseorang dari perbuatan syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian surat yang keempat yaitu membaca surat Al-Humajah. Di dalam surat ini menggambarkan tentang celakalah orang-orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung harta, dan sesungguhnya harta itu tidaklah kekal abadi. Dan surat Al-Humajah ini merupakan surat yang mengingatkan kita tentang akibat buruk dari perilaku menggunjing dan juga meremehkan orang lain. Bahkan ayat-ayatnya dengan tegas mengecam dan menggambarkan hukuman bagi orang-orang yang berperilaku seperti itu. Menurut Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau menekankan bahwa surat Al-Humajah ini menyoroti tentang pentingnya kesadaran akan kehidupan akhirat dan pentingnya menghindari sifat sombong dan juga meremehkan orang lain. Kemudian surat yang terakhir yaitu surat Al-Ma'un. Di dalam surat Al-Ma'un ini telah mengkritik keras sikap orang-orang yang mengabaikan kebutuhan orang miskin dan juga yatim piatu. Menurut Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menganggap bahwa surah Al-Ma'un ini sebagai kriteria untuk mengevaluasi keikhlasan kita dalam beribadah dan beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan rutin membaca surat ini mengingatkan kepada kita agar selalu mengevaluasi niat dan amal perbuatan kita agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dengan membaca surat ini mengingatkan kepada kita agar senantiasa selalu peduli dan juga membantu sesama muslim, terutama kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, semoga kita semua selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa selalu rutin melakukan sholat tahajud setiap hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.